kan menjelang 100 hari pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran, mungkin dari Kang Cucun gimana sih melihatnya, apakah sudah maksimal dan apa yang perlu ditingkatkan mungkin? Oke, di pemerintahan transisi ini, ya, 100 hari, Pak Prabowo memprioritaskan apa yang menjadi program priority dan andalannya. Itu pertama adalah tadi, kayak makan bergizi gratis, ya, MBG. Kemudian juga bagaimana penataan struktur, ya, di para pembantunya. Program-program yang paling utama dan priority sekarang Pak Prabowo ingin bagaimana efisiensi daripada penggunaan anggaran APBN, kemudian juga langkah-langkah law enforcement yang dilakukan ini sudah mulai berjalan. Kita kelihatan bagaimana di penyisiran anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBN 2025, Pak Prabowo ingin yang inefisien itu betul-betul harus efisien, ya, terutama ya semua, bukan hanya eksekutif, legislatif, yudikatif juga yang menggunakan APBN sekarang mengalami pemangkasan di perjalanan dinas, kemudian juga di belanja modal juga yang memang tidak prioritas, sampai beliau juga state proyek-proyek mercusuar yang menggunakan APBN lebih banyak atau sekarang ini tidak begitu priority harus ditunda dulu, ya, kecuali yang sudah berjalan. Nah, ini kita apresiasi, ya, karena apa? Selama ini ya dengan kemampuan dan kondisi keuangan bukan hanya Indonesia, global, karena ini kan geopolitik, ya, yang mengakibatkan bagaimana penerimaan setiap negara mengalami kesulitan, sehingga kita ini harus betul-betul menghitung. Makanya dulu di akhir-akhir masa Pak Jokowi kita menggunakan automatic adjustment, mengadjust anggaran yang kira-kira belum begitu perlu di semester pertama, kita tahan dulu. Nah, apalagi sekarang di semester pertama, padahal untuk mengejar 100 hari tadi itu perlu anggaran. Tetapi Pak Prabowo ingin menata dari awal, sebab beliau punya prinsip kalau awalnya baik, kedepannya akan baik. Jadi yang inefisien, saya apresiasi begini, ya, walaupun dengan jumlah struktur STK yang banyak, tetapi anggaran sangat efisien. Nah, ini yang kita catat dari DPR, ya, melihat itu. Padahal di APBN 2025 kita sudah kasih keleluasaan, tapi karena melihat mungkin ini kan belum berjalan, ya, ke depan ini takutnya ada terjadi apa-apa, mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terkait perkembangan gejolak politik luar negeri, kemudian juga faktor eksternal di dalam negeri sendiri, penerimaan mungkin tidak maksimal, ya, karena untuk menerapkan bagaimana resource kita ini kan hanya dari pajak, ya, kemudian cukai, itu yang menjadi andalan. Tetapi karena kondisi ekonomi seperti ini, beliau melihat bahwa ini harus ada penundaan dulu. Nah, untuk itu lakukan efisien. Pertama itu, ya, 100 hari ini sudah beberapa program dilaksanakan, terutama menata dari awal bagaimana anggaran betul-betul efektif, efisien, sesuai dengan sasaran apa yang akan dijalankan Pak Prabowo, terutama ketahanan pangan sampai ke kemandirian pangan. Fokus betul, kemudian juga peningkatan gizi anak itu melalui makan bergizi gratis. Kemudian ya penegakan hukum bagaimana para penegak hukum, baik itu ada di unsur kepolisian, kejaksaan, kemudian juga KPK, sekarang betul-betul ditata bagaimana Pak Prabowo, mana ini yang penegakan yang betul-betul yang selama ini terjadi kebocoran-kebocoran di penerimaan itu betul-betul diantisipasi masuk lebih dalam. Jadi bukan sekarang udah anggaran belanja modalnya udah hilang baru sekarang penegakan hukumnya, tapi diantisipasi sejak awal dari sisi penerimaan negaranya. Itu kita lihat seperti itu Pak Prabowo. Kalau untuk lembaga peradilan gimana? Nah,